Oke, kita bahas ya. Kita review question satu persatu. Oke. Wah, ini udah pada jago-jago ini. Masalah penagihan, teman-teman. Soal yang pertama terkait dengan penagihan. Di sini ditanyakan, untuk wajib pajak badan berupa perseroan terbatas, tindakan penagihan pajak terhadap pengurus dilakukan terhadap kecuali. Nah, kalau kemudian kita bicara mengenai penagihan, hal yang paling penting buat teman-teman ingat-ingat adalah pada waktu kita bicara penagihan, penagihan itu dilakukan terhadap penanggung pajak. Yang termasuk di dalam penanggung pajak itu adalah pengurus. Jadi seringkali teman-teman itu kalau ditanya siapa yang kemudian dilakukan penagihan terhadap wajib pajak badan, kita cuma bisa kita jawabnya adalah kepada pengurus. Pengurus adalah bagian dari yang disebut dari penanggung pajak. Hal ini ditegaskan di pasal 9 PMK 61 tahun 2023. Di pasal 9 disebutkan penagihan pajak itu dilakukan terhadap siapa? Penanggung pajak. Penanggung pajak atas wajib pajak badan itu disebutkan dua, yaitu wajib pajak badan yang bersangkutan, berarti entitas wajib pajak atau PT-nya atau CV-nya, badannya itu sendiri. Dan yang kedua adalah pengurus dari wajib pajak badan. Nah, pada saat kemudian dilihat seperti ini, dijabarkan lagi penagihan pajak terhadap pengurus itu kemudian dijabarkan lagi di PMK ini di ayat 2-nya pasal pasal 9 ayat 2-nya yang mulai dari direksi, terus kemudian dewan komisaris, terus kemudian pemegang saham. Nah, yang bahasanya yang kemudian diplesetkan di soal tadi itu yang ini, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, kalau di dalam soal di dalam pilihan ini, di sini disebutkan orang yang nyata-nyata mengurusi kewajiban perpajakan. Enggak, bukan yang nyata-nyata mengurusi kewajiban perpajakan, tapi orang yang secara nyata-nyata dapat memberikan, menentukan alur kebijakan, kebijaksanaan, atau kebijakan perusahaan, dan memberikan keputusan atas perusahaan itu. Nah, oke. Terus kemudian, kalau kemudian kita lihat di sini, seringkali itu pertanyaan tentang penagihan itu hmm, dibelokkannya itu tentang nagihnya ke siapa. Teman-teman pasti jawabnya nanti rata-rata pengurus saja. Enggak, kita nggak bicara pengurus saja, tapi kita nanti bicaranya penanggung pajak. Dasar yang kita pakai itu di sini ya, PMK 61 tahun 2023, pasalnya pasal 9. Nah, terus kemudian ini saya sudah jabarkan di sini cuplikan dari PMK 61 tahun 2023 di pasal 9-nya, siapa saja yang disebut sebagai penanggung pajak terkait dengan penagihan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan. Oke, ini clear ya, jelas saya rasa kalau yang ini. Lanjut. Pemegang saham juga termasuk ya. Di sini kan ada pemegang saham ini ada 8 orang yang jawab salah di situ. Nah, di sini pemegang saham itu juga termasuk di dalamnya. Direksi, dewan komisaris, orang nyata-nyata mempunyai wewenang menentukan kebijakan pemegang saham dengan ketentuan tertentu, tapi memang untuk pemegang saham. Nah, tapi dalam soal jarang mereka akan mendeskripsikan sedetail ini. Dia nanti akan membagi menjadi 4 besar ini aja. Perseroan terbatas itu meliputi direksi, dewan komisaris, orang yang nyata-nyata memiliki kewenangan menentukan kebijaksanaan, dan pemegang saham. Pertanyaan selanjutnya. Pernyataan yang benar terkait wakil wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang KUP. Nah, tolong dihafalkan betul dan dibaca di dalam pasal 32 Undang-Undang KUP. Kalau kemudian kita tidak disebutkan di dalam, kita bicara mengenai wakil, kalau dia nggak nyebutkan pasalnya pasal berapa, teman-teman harus ingat, wakil wajib pajak itu diatur di pasal 32 Undang-Undang KUP. Nah, kalau kemudian kita lihat di pertanyaan ini, badan yang dinyatakan pilot itu bukan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pilot itu oleh kurator, badan dalam likuidasi itu oleh likuidator, dan dalam pembubaran itu oleh orang yang diberikan hak untuk melakukan pengurusan atas pembubaran ini. Nah, hal ini nanti teman-teman bisa lihat di pasal 32 Undang-Undang KUP. Nih, badan itu pengurus, pilot itu kurator, pembubaran orang yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, likuidasi itu likuidator. Terus kemudian di sini nanti
ada kata-kata yang kedua di pasal 32 ayat 2, wakil sebagaimana dimaksud ayat 1 bertanggung jawab secara perintilan atau secara renteng, kecuali apa yang dapat memberikan, kuasa khusus ini. Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat 3 harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Nah, kuasa itu melalui penunjukan yang dilakukan menggunakan surat kuasa khusus. Hal yang baru terkait dengan kuasa ini, kalau kemudian kuasa itu diberikan kepada istri, suami, atau keluarga saudara, maka tidak perlu memiliki kompetensi khusus. Tentunya kalau kemudian kuasa ini merujuk pada suami, istri, atau keluarga saudara, ini kuasa yang dimaksud adalah kuasa yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi kepada suaminya, kepada saudaranya, kepada istrinya. Tidak dalam lingkup kuasa yang diberikan dari wajib pajak badan kepada pengurus tidak dalam lingkup kuasa yang diberikan oleh wajib pajak badan kepada kuasa khusus. Nah, kalau kemudian nanti bicara kuasa khusus, nanti biasanya PMK yang kita pakai PMK 229, tahunnya tahun lama, tahun 2012 ya, PMK 229. Nah, di situ disebutkan harus ada kompetensi khusus yang dimiliki oleh kuasa yang diberikan kuasa khusus. Nah, kalau kemudian kalau kita bicara wakil, ini kita bukan berbicara, ini hal yang berbeda dengan kuasa khusus ya. Misalkan badan oleh pengurus, yang tanda tangan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan badan itu adalah pengurusnya. Direktur dalam hari ini dia bertanda tangan, dia tidak bertindak sebagai kuasa, tapi dia bertindak sebagai wakil. Maka definisi wakil dan definisi kuasa itu menjadi hal yang berbeda. Oke, teman-teman. Yang disebut wakil itu yang ada di sini, A, B, C, D, E, F ini. Dan disebut sebagai kuasa itu yang ada di sini. Nih. Jadi, misalkan badan diwakili oleh direktur dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Suatu saat, si badan ini ingin mengajukan upaya hukum keberatan. Dalam hal ini, direktur merasa ingin memberikan kuasa kepada pihak lain yang memiliki kompetensi khusus di bidang perpajakan. Maka, pada saat kemudian badan tersebut mengajukan upaya hukum, si direktur akan membuat kuasa khusus sebagaimana diatur formatnya dan ketentuannya di dalam PMK 229 yang akan menunjuk seorang kuasa yang memiliki kompetensi khusus di bidang perpajakan. Setelah itu, maka atas upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak badan tidak perlu ditandatangani oleh pengurus yang bersangkutan karena sudah dikuasakan kepada kuasa khusus yang memenuhi ketentuan PMK 229. Itu yang kemudian perlu diperhatikan. Dan ini sangat textbook sekali, sehingga teman-teman cuma butuh bicara apa? Wakil. Bicara apa? Kuasa. Wakil dan kuasa khusus itu kita larinya di pasal 32 Undang-Undang KUP. Jadi ini terkait dengan pasal 32. Lanjut ke soal 33 ya. Kemarin kan 30, 31, 32, 33. Nah ini teman-teman dilihat di sini masih banyak yang salah. Di sini disebutkan yang bukan termasuk wakil wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan, ini masih sama sumbernya. Di mana? Di pasal 32. Di pasal 32, teman-teman hati-hati pada waktu membaca. Di sini, jawaban yang benar adalah badan dalam PKPU oleh kurator. Yang di sana ini, yang bukan termasuk. Berarti kan yang nggak benar kan pernyataannya. Di sini badan oleh pengurus, benar. Terus warisan belum terbagi oleh ahli waris, benar. Maaf ya, saya masih pakai pilihan yang ada di wajib pajak orang pribadi. Terus kemudian orang yang dalam pengampuan oleh pengampu, ini juga benar. Yang nggak benar ini, badan dalam PKPU oleh kurator. Kurator itu tidak mengurusin badan yang masuk dalam PKPU. Kurator itu kalau sudah badannya dinyatakan pilot. Kalau masih PKPU, kurator belum menjadi wakilnya. Kalau sudah pilot, barulah kurator itu bergerak sebagai wakil dari badan tersebut. Ya, hati-hati di situ, itu soal yang sering menjadi jebakan. Jadi nanti kita hafalin aja di pasal 32. Pokoknya kalau pertanyaannya tentang wakil,
tentang kuasa, kita langsung melihat ke pasal 32. Oke. Pak, saya harus ngapalin nggak? Ya sebenarnya nggak, sebenarnya harus lebih baik dihafalkan. Tapi kalau misalkan kita nggak hafal, kita tahu kata kuncinya, bicara wakil, bicara kuasa, maka pasal yang kita baca, pasal yang kita lihat, itu adalah pasal 32 Undang-Undang KUP di sini. Oke. Ingat, kurator itu pas posisi badannya pilot. Oke, lanjut. Nih, ini udah banyak yang benar ya. Ingat teman-teman, banyak sekali kondisi soal itu hanya mengutip dari apa yang ada di undang-undang. Kadang kita cuma ditanya ke ini toh. Ini kan dia mengutip aja. Yang dikutip di sini itu adalah pasal 32A Undang-Undang KUP. Menteri Keuangan menunjuk pihak lain. Udah langsung di sini. Nah, tadi teman-teman yang mau saya bangun di sini dengan memberikan soal ini kepada teman-teman itu bangun awareness teman-teman bahwa kadang pertanyaannya simple dan kita tinggal lihat di dalam undang-undang aja, apalagi kita sudah dikasih open book dalam artian kita dikasih susunan dalam satu naskah yang kita pegang, yang kita bisa cari dalam bentuk digitalnya, kita bisa search, sehingga kalau kemudian teman-teman kesulitan itu menjadi hal yang mudah untuk kalau kita tahu sebenarnya ini merujuk pada pasal yang mana dan apa yang sedang dibahas. Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang dimaksud seperti itu. Di dalam soal yang nomor 4 ini, atau nomor 34 dari rangkaian soal yang kemarin. Oke. Saya cepatkan yang ini. Nah ini sekarang. Kita akan bicara mengenai pengembalian pendahuluan. Di sini saya lihat 18 orang sudah benar, ada 5, 4, 2, berarti 5, 4 tambah 11 orang yang belum tepat jawabannya. Di sini disebutkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah, jawabannya adalah wajib pajak jawabannya adalah, ini kecuali ya, ingat kata-katanya kecuali. Kita bahas yang pertama ini. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha pekerjaan bebas dengan jumlah perundangan usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Ya, usaha pekerjaan bebas, dia memiliki batasan peredaran usaha dan jumlah lebih bayar di jumlah tertentu. Terus kemudian wajib pajak badan di jumlah tertentu pula. Terus kemudian PKP yang mengalami lebih bayar di jumlah tertentu pula. Di dalam wajib pajak persyaratan tertentu itu mensyaratkan kondisi lebih bayar pada jumlah tertentu. Kecuali untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau orang pribadi yang lebih bayar itu adalah karyawan, di mana penghasilannya itu tidak bersumber dari kegiatan usaha, tidak bersumber dari pekerjaan bebas, maka nilai LB berapapun akan diproses menggunakan metode pengembalian pendahuluan. Nah, di sini saya akan mereview pemahaman teman-teman, merefresh kembali pemahaman teman-teman tentang pasal 17D, pasal 17T, yaitu tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, pada saat kita bicara mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, atau kita biasa sebut dengan restitusi, itu ada dua mekanisme. Ada dua mekanisme besar. Yang pertama melalui mekanisme pemeriksaan, yang kedua melalui mekanisme penelitian. Nah, terkait dengan terkait dengan proses pengembalian, apabila proses pengembalian itu dilakukan dengan cara pemeriksaan, itu dilakukan dengan pasal 17B dasar hukumnya. Kalau pengembalian itu diproses dengan penelitian, dasar hukum yang digunakan bisa 17C, bisa 17D, dan satu lagi pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN yang biasa kita sebut dengan wajib pajak resiko rendah. Oke, 9, 4C UU PPN. Nah, kalau kemudian kita bicara produk hukum yang diterbitkan, produk hukum yang diterbitkan untuk masing-masing permohonan pengembalian, kalau produknya itu dilakukan melalui pemeriksaan, yaitu menggunakan pasal 17B, bagaimana prosesnya? Seperti ini. Nah,
Saya bahas dulu 17C. Oh ya, saya bahas dulu 17C, 17D dulu ya teman-teman ya. Bentar. Ya, saya bahas dulu 17C, 17D, nanti akan ada pembahasan tentang pasal 17B di slide selanjutnya, di sheet selanjutnya. Oke, maaf ya teman-teman ya, tenggorokan saya lagi agak gatel. Tapi minumnya masih es. Nah, ada pertanyaan di chat room, Mbak. Pak, izin ada juga PPN pengembalian langsung bagi WP-WNA. Apakah kemudian juga bisa berdasarkan pengembalian pendalam tanpa melakukan kegiatan usaha? Bagi WP-WNA itu kita menggunakan pasalnya pasal 17C, 17D, WNA itu pasal 17. Dia dilakukan tidak dalam bentuk penelitian, tidak dalam bentuk permohonan dalam bentuk SPT, tapi dia menggunakan mekanisme yang berbeda, di mana kalau wajib pajak kalau warga negara asing yang berbelanja di dalam daerah pabean Indonesia dan dia berbelanja di toko atau di tenan tertentu yang berhak menerbitkan faktur pajak dengan kode tertentu, kodenya 09, barulah kemudian wajib pajak itu berbelanja. Contoh, dia berbelanja souvenir berupa kerajinan tangan dari Indonesia. Nilai yang dia bayar misalkan 5 juta dalam bentuk harga barang tersebut, sisanya 550.000 untuk PPN-nya. Maka dilayanilah pembelian oleh WNA tersebut oleh toko yang berhak menerbitkan faktur 09 dengan identitas pembelian barang kerajinan senilai 5 juta, PPN 550.000, kode penyerahannya, kode fakturnya 09. Nah, dengan bermodalkan faktur kode 09 dan bukti pembayaran serta barang yang dipegang oleh WNA itu akan masuk ke pelayanan fiskal yang ada di bandara saat dia akan kembali ke negaranya. Di pelayanan fiskal yang di bandara, wajib pajak itu akan menyerahkan dalam bentuk faktur, bukti pembayaran atas barang yang dibelinya, dan setelah melalui verifikasi oleh petugas, maka nilai yang dibayarkan PPN-nya dikembalikan pada saat itu juga oleh petugas, sehingga nilai PPN yang sempat dibayarkan oleh WNA tersebut sudah dikembalikan sebelum dia kembali ke negaranya. Itu terkait dengan warga negara asing. Nah, fokus yang kita bahas di sini itu adalah permohonan pengembalian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk SPT yang disampaikan. Nah, kita bicara dulu mengenai pasal 17C dan 17D. Nah, pada saat kita bicara mengenai pasal itu asal 17C, 17D, defaultnya wajib pajak itu melakukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu melalui penyampaian SPT. SPT disampaikan menyatakan lebih bayar. SPT disampaikan menyatakan lebih bayar. Di dalam pernyataan lebih bayar tersebut, WP menyatakan memohon atas lebih bayar tersebut untuk dikembalikan atau direstitusikan. Perlakuan defaultnya pada saat wajib pajak mengajukan permintaan restitusi itu akan diproses menggunakan pasal 17B. Artinya, proses yang dilakukan untuk dapat mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut melalui penerbitan surat ketetapan pajak dengan mekanisme pemeriksaan. Oke. Hal ini akan menjadi berbeda apabila wajib pajak yang menyatakan atau menyampaikan SPT-nya menyatakan meminta pengembalian yang dilakukan diproses menggunakan metode pengembalian pendahuluan. Pada saat wajib pajak menyatakan bahwa atas lebih bayar diminta untuk direstitusikan dengan menggunakan metode pengembalian pendahuluan, maka wajib pajak harus menentukan jalur yang diambil. Apakah menggunakan pasal 17C ataukah pasal 17D. Setelah itu, setelah WP memilih 17C dan 17D, barulah kemudian tindak lanjut atas permohonan WP tersebut dilakukan penelitian
Dan dari penelitian itu menghasilkan produk hukum yang disebut dengan SKP PKP, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Ini produk hukumnya. Oke. Sekarang kita bicara tentang 17C itu apa, 17D itu apa. Oke. Di pertanyaan yang dimunculkan pertama tadi, disebutkan wajib pajak dengan persyaratan tertentu. Oke. Setelah melakukan pemilihan atas permohonan penggalian pajak dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, artinya pasal 17D itu adalah mekanisme pengembalian pendahuluan untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Oke. Sedangkan temennya itu pasal 17C. 17C itu bukan persyaratan tertentu bahasa yang dipakai, tapi kriteria tertentu. Oke, saya mulai dari pasal 17C terlebih dahulu. Yang disebut kriteria tertentu di dalam pasal 17C itu adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan meliputi: 1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT. Seluruh jumlah SPT dia disampaikan tepat waktu. 2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali dia sudah dapat izin untuk mengangsur atau menunda atas hutang pajak tersebut. Ketiga, laporan keuangan audited dengan kondisi WTP selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang keempat terakhir, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sampai dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nah, syarat 2A, B, C, D ini kumulatif. Dan sekalipun wajib pajak itu telah memenuhi kondisi A, B, C, D ini secara kumulatif, tidak serta-merta membuat wajib pajak dapat dinyatakan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan wajib pajak kriteria tertentu harus melalui mekanisme penerbitan surat keputusan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak. Artinya akan ada SK yang menyatakan bahwa WP ini telah secara kumulatif memenuhi kondisi pasal 17C ayat 2 huruf A, B, C, D dan telah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Oke, harus mengantongi itu. Itu pasal 17C. Artinya, untuk kita bisa masuk ke dalam kriteria pasal 17C, wajib pajak itu susah-susah gampang. Maka dibuatlah kemudian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terutang, yaitu pasal 17D. Di pasal 17D, bahasa yang dipakai adalah persyaratan tertentu. Dan persyaratan tertentu yang disebutkan di pasal 17D hanya meliputi WP-nya siapa, dan ada tidak batasan jumlah peredaran usaha, ada tidak kebatasan jumlah peredaran usaha dan nilai lebih bayarnya. Di dalam pilihan soal tadi ditampilkan 4 pilihan. 4 pilihan itu mewakili huruf A, B, C, D yang ada di sini. Teman-teman harus hati-hati. Persyaratan tertentu itu boleh untuk orang pribadi yang melakukan usaha pekerjaan bebas, tapi dia dibatasi dengan jumlah LB tertentu. Boleh juga untuk orang pribadi yang tidak melakukan usaha pekerjaan bebas dan dia tidak memiliki batas nilai LB. Selanjutnya, yang C, badan, LB, PPH, dengan jumlah batasan tertentu. Selanjutnya D, PKP yang mengalami lebih bayar dengan jumlah batasan tertentu juga. Itu terkait dengan pasal 17C dan pasal 17D. Ingat, pada posisi defaultnya, kalau WP tidak mencentang pilihan dia pengembalian pendahuluan, maka dia akan diproses menggunakan pasal 17B. Artinya menggunakan mekanisme pemeriksaan. Nah, tadi saya sempat singgung pasal 94C Undang-Undang PPN. 94C Undang-Undang PPN ini biasa kita kenal dengan sebutan wajib pajak resiko rendah. Wajib pajak resiko rendah dijelaskan di dalam Undang-Undang PPN itu meliputi pengusaha kena pajak resiko rendah. PKP resiko rendah ini biasanya diberikan kepada pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kepada bendahara pemungut, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan ekspor, melakukan penyerahan yang tidak dipungut. Nah, dalam kategori tersebut, pengusaha kena pajak yang masuk dalam kategori tersebut dapat ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak resiko rendah.
Di dalam penjelasan pasal 94C Undang-Undang PPN, untuk wajib pajak dengan resiko rendah, tata cara perlakuan pengembalian pendahuluannya merujuk pada pasal 17C Undang-Undang KUP. Artinya, dia harus memiliki surat penetapan sebagai wajib pajak atau pengusaha kena pajak resiko rendah sebagaimana diatur di dalam pasal 17C Undang-Undang KUP. Itu untuk merefresh ingatan kita tentang pengembalian pendahuluan. Oke, saya masuk ke chatroom. Pak, ini seingat saya masuk ujian. Tidak semuanya yang bahkan Pak ya. Mungkin bisa dibantu jelaskan sedikit Pak. Oke, Pak. Pak, 2 juta tadi saya sempat jelaskan ya. Apa namanya? Pasal terkait dengan ini, pengembalian terkait dengan barang-barang yang dibeli oleh WNA di dalam negeri. Barang-barangnya tidak semuanya. Karena apa? Karena itu terikat pada tenan yang diperbolehkan untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 09. Nggak semua tenan bisa. Sehingga tenan itu, si WNA itu beli ke tenan tersebut, dan kemudian tenan tersebut menerbitkan faktur pajak dengan kode tertentu, maka sudah pasti barang itu boleh mendapatkan pengembalian yang dilakukan pengembaliannya pada saat si WNA tersebut keluar dari Indonesia kembali ke negaranya. Terus kemudian Pak Rian Putra Pranata, jadi 94C itu yaitu ya WP resiko rendah masuk kriteria 7C. Ya, di dalam pasal 94C Undang-Undang PPN, nanti kita buka di Undang-Undang PPN-nya disebutkan mekanisme pengembalian pendahuluan terkait dengan PKP resiko rendah merujuk pada pasal 17C Undang-Undang KUP. Oke. 17C itu bukan WP resiko rendah. Kata-kata resiko rendah itu di 94C Undang-Undang PPN. Pengusaha kena pajak resiko rendah 94C. Tapi pasal 94C PKP resiko rendah disebutkan di situ tata caranya merujuk pada pasal 17C Undang-Undang KUP. Nah, 17C itu berdiri sendiri tapi ditempeli sama 94C ini. Nah, 17C itu kita gunakan bahasanya adalah pengembalian pendahuluan wajib pajak kriteria tertentu. Kalau bahasa umumnya itu disebut wajib pajak patuh, tapi yang bukan itu yang di dalam undang-undang bahasa yang dipakai. Bahasa undang-undangnya adalah wajib pajak kriteria tertentu 17C. 17D wajib pajak persyaratan tertentu. 94C pengusaha kena pajak resiko rendah. Seperti itu. Oke. Kalau jumlah tertentu, kalaupun ditanyakan jumlahnya adalah untuk badan itu sebesar 1 miliar PPh badan dan 5 miliar untuk PPN. Itu jumlahnya. Sebenarnya jarang ditanyakan terkait dengan jumlahnya. Tapi teman-teman ya kalau in case itu kemudian ditanyakan, jumlah yang terakhir untuk PPh badan itu adalah 1 miliar dan untuk PKP-nya itu 5 miliar jumlah tertentunya. Clear teman-teman? 17C, 17D. Oke, bisa saya lanjut? Clear ya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dan nanti masih dalam bahasan tentang lebih bayar ini. Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, DJP setelah melakukan penelitian wajib menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPh dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPN. Ingat, terbitnya adalah SKP PKP 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN. Di sini ada penjelasan saya lebih lanjut tentang pengembalian ini. Kita bahas. Ini ya, kita kutipnya di sini. Sama, baik 17D maupun 17C di pasal 1 ayat 1-nya itu bahasanya sama. 3 bulan untuk PPh badan, 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk jenis pajak PPN. Nah, di sini saya mau menunjukkan apa itu SKP KPP. Di sini contoh. Ini ada WP PTA mengajukan SPTLB PPh badan tahun pajaknya 2024.
WP itu sudah mencentang pasal 17C ataupun dia mencentang pasal 17D di dalam SPT yang disampaikan. Nah, kalau kemudian dia memenuhi persyaratan yang diatur di pasal 17C atau memenuhi persyaratan yang diatur di dalam 17D, maka proses itu dilanjutkan dengan penelitian, bukan pemeriksaan. Dan hasil akhir dari penelitian itu adalah SKP PKP. Oke. Kalau kemudian kita lihat di sini contoh, ini PPh Badan. 31 Desember 2024, akhir tahunnya di sini. Dia menyampaikan SPT lebih bayar pada tanggal 29 April 2025 dan dia mencentang untuk dilakukan dengan metode pengembalian pendahuluan 17D misalkan. Maka DJP harus menerbitkan SKP PKP surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Berarti 3 bulan sejak mana? Dari 29 April ini. 28 Juli sejak ya, berarti kalau sejak apa? Tanggal -1. 28 Juli 2025 SKP PKP harus terbit. SKP PKP harus terbit tanggal 28 Juli 2025. Di sisi sebelah kanan, ini ilustrasi untuk jenis pajak PPN. Misal, masa pajaknya adalah April 2024. WP mencentang menggunakan pasal 17D atau ternyata WP masuk kategori pasal 94C. Maka WP boleh melakukan permintaan pengembalian pendahuluan dengan menyampaikan SPT pada tanggal 31 Mei 2024 paling lambat dan pada tanggal 30 Juni 2024 SKP PKP harus terbit. Kenapa? 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Kenapa kok ini 1 bulan? Karena ini jenis pajaknya PPN. Kenapa ini 3 bulan? Karena ini jenis pajaknya adalah pajak penghasilan. Itu ya, teman-teman. Ingat, 3 bulan badan PPh, dan 1 bulan untuk PPN. Nah, sekarang ini sudah saya sebutkan untuk pasal 94C sama seperti itu. Sekarang saya mau bahas ke 17B. Nah, sekarang kita bahas tentang pasal 17B. WP memasukkan SPT. Tahun pajaknya 2024. WP nggak memenuhi syarat pasal 17C, 17D, dan dia tidak mencentang itu. Dia tidak mencentang kondisi 17C, 17D, sehingga proses akan dilakukan dengan pasal 17B, yaitu dengan cara pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan untuk SPT yang menyatakan lebih bayar itu memiliki jangka waktu penyelesaian, yaitu 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Dan produk hukum yang diterbitkan itu adalah surat ketetapan. Lupa kenapa kok di sini tidak berbunyi surat ketetapan lebih bayar? Karena ingat ini metodenya pemeriksaan bukan penelitian, sehingga bisa saja terdapat temuan-temuan yang mereduksi nilai restitusinya, bahkan sampai merubah posisi lebih bayar menjadi kurang bayar. Karena apa? Karena itu seluruhnya berdasarkan pengujian yang dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan. Sehingga semisal WP di sini 31 Desember 2024, 29 April menyampaikan SPT-nya menyatakan lebih bayar sebesar 100 juta. Di tanggal 28 April 2026 harus terbit surat ketetapan. Apakah itu mengabulkan seluruhnya, berarti SKP LB? Ternyata ada koreksi sehingga LB-nya lebih kecil, berarti SKP LB dengan nilai yang lebih kecil. Ternyata malah ada kurang bayar, berarti bisa jadi terbit SKP KB. Sehingga bahasa terkait dengan pasal 17B, produk hukumnya itu bukan surat ketetapan pajak lebih bayar, tapi terbit surat ketetapan. Karena hasilnya bisa macam-macam, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang terjadi. Nah, konsekuensi terkait dengan jangka waktu 12 bulan harus terbit surat ketetapan. Kalau misalkan atas jangka waktu 12 bulan tersebut tidak diterbitkan surat ketetapan, maka DJP harus mengabulkan seluruhnya permohonan WP. Jadi semua yang dimohonkan di dalam SPT yang menyatakan lebih bayar 100 juta ini, kalau sampai dengan batas waktu 12 bulan sejak permohonan terlampaui dan belum ada surat ketetapan pajak, DJP dianggap mengabulkan seluruhnya permohonan WP, sehingga harus terbit surat ketetapan pajak lebih bayar sebesar 100 juta. Atas SKP LB tersebut, paling lambat harus diterbitkan oleh DJP setelah jangka waktu 12 bulan terlampaui. 1 bulan setelah
jangka waktu 12 bulan terlampaui. Jangka waktu 12 bulan terlampaui itu kan di tanggal 28 April 2026. 1 bulan sejak jangka waktu terlampaui artinya tanggal 28 Mei 2026 SKPLB harus diterbitkan. Seperti itu. Oke. Ini yang kita bahas tentang pengembalian pendahuluan. Secara garis besar teman-teman harus ingat ada 17C, ada 17D, ada 94C sama pasal 17B. Yang pengembalian pendahuluan 17C, 17D sama 94C. 94C mekanismenya wajib pajak risiko rendah atau pengusaha kena pajak risiko rendah kondisinya sama dengan pasal 17C. 17B produknya adalah surat ketetapan pajak. Harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, terus kemudian 17C, 17D, 3 bulan PPH, 1 bulan PPN, produknya adalah SKP PKP. Itu yang dimasukkan di otak teman-teman untuk diingat-ingat. Larinya di situ. Oke, saya buka chatroom. Kalau 17C tidak ada batasan seperti enggak. 17C batasannya ada pada WP-nya siapa dan apa dia sudah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu atau belum. Hanya itu aja. Nggak ada batasan jumlahnya berapa. Sehingga kalau misalkan WP itu kemudian sudah ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu dan WP itu sudah memiliki surat keputusan wajib pajak kriteria tertentu dari DJP, maka berapapun nilai lebih bayarnya dan apapun jenis pajaknya, dia akan diproses menggunakan pengembalian pendahuluan selama dia mencentang pasal 17C dalam permohonan pengembalian pendahuluan, dalam permohonan pengembalian kelebihan pajaknya. Seperti itu. Oke. Nomor 36 tentang 17B, 17C, 17D. Ingat ya, kita ingat-ingat di pasal mana yang kita sedang bahas, sehingga nanti pada waktu bayar kita sudah sangat firm dengan jawaban kita, maka lihat di dalam undang-undangnya. Kita masuk ke nomor 37. PTA mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun pajak 2023 pada tanggal 30 April 2024. Sampai dengan tanggal 29 April, DJP belum menerbitkan SKP atas permohonan tersebut. Atas hal tersebut, maka, kita lihat teman-teman, ternyata teman-teman kalau soalnya sudah ngomongin tanggal-tanggal sering salah. Di sini ada 28 Mei, ada 29 Mei. Ingat ya, ini memang bagian yang paling tricky dari pasal 17B. Pasal 17B sebagaimana saya terangkan tadi, ada jangka waktu penyelesaiannya. Ini kan 30 April permohonan lengkap, maka seharusnya SKP itu terbit tanggal 29 April 2025. Nah, begitu ini terlampaui, maka DJP dianggap mengabulkan seluruhnya dan 1 bulan setelah terlampauinya. 1 bulan setelah. Kalau ini dia pakai kata-kata sejak. Tapi begitu yang sini terlampaui, dia menggunakan kata-kata 1 bulan setelah. Nah, berarti jawabannya 29 Mei. Hati-hati ya, kata-kata sejak dan setelah. Oke. Nah, itu bahasan yang di nomor 37. Lihat ini. Tahun pajak 2033, ini ya. Nah, ini. 31 Desember 2023, 30 April disampaikan SPT-nya, 29 April harus terbit surat ketetapan. Dari 29 April surat ketetapan ini nggak terbit, maka dianggap mengabulkan seluruhnya. Dan setelah dianggap mengabulkan seluruhnya, DJP harus menerbitkan SKPLB sebesar yang diminta 100 juta, paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu 12 terlampaui. 12 bulan terlampaui itu di sini, setelah terlampaui ini maka 29 Mei 2025. Oke. Kita lihat di sini teman-teman banyak yang salah karena pasti banyak yang terjebak menggunakan kata-kata sejak. Oke, kadang ada kondisi yang awalnya pakai sejak, terus kemudian dalam kondisi selanjutnya dia pakai setelah. Di pasal 17B itu di situ jebakannya. Hati-hati ya, pasal 17B.
Kondisi awalnya untuk terbit surat ketetapan itu kita pakai kata-kata sejak. Tapi setelah surat ketetapan itu sampai 12 bulan nggak terbit-terbit, barulah kemudian kita menggunakan kata-kata setelah. 1 bulan setelah terlampaui batas waktu tersebut, harus diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar dan mengabulkan seluruhnya permohonan wajib pajak. Oke, sampai sini untuk soal nomor 7 atau 37. Ada pertanyaan? Teman-teman silahkan. Aman? Oke. Ya. Lanjut, kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke perkara penagihan. Nah, dari beberapa teman-teman terkait dengan penagihan, ini tentang penagihan seketika dan sekaligus ini juga sempat ditanyakan di dalam ujian yang sebelumnya. Ya, kuis yang PDF pasti saya kirim. Yang kemarin udah diterima kan ya? Kemarin saya sudah minta tolong Pak Dadan untuk di-share. Ya, berarti ini nanti ada sekitar 23 soal kalau nggak salah yang nanti akan saya kirimkan. Oke, kita akan bicara mengenai penagihan seketika sekaligus. Penagihan seketika sekaligus ini, menurut teman-teman yang kemarin ujian di periode sebelumnya, ini menjadi pertanyaan yang ditanyakan. Oke, nah kebanyakan itu tentang penagihan seketika sekaligus itu definisinya apa. Terus biasanya juga ditanyain juga kondisi yang menyebabkan terjadinya penagihan seketika sekaligus itu apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya meliputi terkait dengan penagihan seketika sekaligus. Nah, di sini kita lihat penagihan seketika sekaligus dilakukan apabila titik-titik kecuali. Ingat ya, jangan lupa memastikan yang ditanya ini kecuali kah atau pernyataan yang benar. Seringkali kalau kita bacanya cepat, itu kita ketinggalan kata-kata kecuali itu. Oke, Pak izin boleh tidak ya dirangkum pasal atau kasus kapan harus ya nanti kita rangkum teman-teman terkait dengan kondisi itu ya. Tapi tolong diingat juga pada waktu saya menyebutkan suatu kasus sejak dan setelah itu dibuat catatan tersendiri juga selain dari sheet yang sudah ada saya buat. Oke. Sekarang kita bicara mengenai penagihan seketika sekaligus. Pada saat kita bicara penagihan seketika sekaligus, kita akan masuk ke pasal berapa? Kita akan masuk tentang bab penagihan yang diatur di pasal 20 Undang-Undang KUP. Di pasal 20 Undang-Undang KUP, penagihan seketika sekaligus itu disebutkan seperti ini. Nah, saya mau buka susunan dalam satu naskahnya dulu. Area. Ya, nanti yang saya sampaikan tadi, yang pertama yang sering menjadi bahan pertanyaan itu adalah ini. Kondisi apa penagihan seketika sekaligus itu dilakukan? Kita akan bicara pasal 20 ayat 2 ini, sama definisi penagihan seketika sekaligus. Itu sering ditanyakan. Nah, kalau kemudian ditanya definisi penagihan seketika sekaligus, itu kita ambil di penjelasan pasal 20 ayat 2. Penagihan seketika sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru siksa kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Nah, ini yang didefinisikan terkait dengan apa itu penagihan seketika dan sekaligus. Jadi, terkait dengan penagihan seketika dan sekaligus, teman-teman nanti silakan melihat dalam definisi yang ada di pasal 20 ayat 2 ini, definisinya apa. Terus kondisinya apa yang membuat penagihan seketika sekaligus itu dilakukan. Oke. Nah, di sini penagihan seketika sekaligus itu ada kondisi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tinggal teman-teman
lihat kondisi apa yang diterjemahkan atau didefinisikan di dalam pilihan soal, pilihan jawaban. Di dalam pilihan jawaban itu biasanya dipleset-plesetin aja di situ. Yang pertama ada kondisi penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua penanggung pajak memindah tangakan barang yang dimiliki atau yang dikuasai. Ingat ya teman-teman ya, bahasa yang dipakai kalau kita sudah bicara mengenai penagihan itu dia akan selalu menggunakan bahasa apa? Penanggung pajak. Dia nggak pakai lagi kata-kata wajib pajak. Coba di sini lihat, penanggung pajak, ini penanggung pajak, ini penanggung pajak, A, B, C, penanggung pajak. Terus kemudian di D, badan usahanya akan dibubarkan oleh negara, artinya entitasnya akan dibubarkan. Baru kemudian yang E, penanggung pajak lagi. Jadi hampir seluruhnya yang terkait dengan penagihan, dia menggunakan bahasa penanggung pajak. Jangan nanti kalau kemudian di soal, teman-teman bingung. Karena biasanya kalau saya pembuat soal, misalnya saya suka ngerubah-ngerubah kata-kata penanggung pajak ini menjadi wajib pajak. Jadi seolah-olah benar. Misalkan wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Misalkan saya pakai kata-kata itu. Benar nggak? Ya salah, karena bahasa di sini adalah penanggung pajak. Karena kalau kemudian kita bicara lingkupnya penanggung pajak, sebagaimana yang ada di pasal 9 PMK 61 tadi, penanggung pajak itu liputannya banyak. Wajib pajaknya itu sendiri sama pengurusnya. Kalau badan pengurusnya didefinisikan tadi ada komisaris, direksi, terus kemudian orang yang berhak menentukan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan, terus kemudian pemegang saham dengan ketentuan tertentu. Nah, kalau kemudian kita hanya menyatakan wajib pajak hanya satu bagian dari penanggung pajak untuk wajib pajak badan. Seperti itu. Oke, hati-hati kalau dengan kata soal-soal penagihan dengan kata-kata wajib pajak dan penanggung pajak. Oke. Selanjutnya, di sini kita coba bahas ya, di pilihan ini, dia pakai kata-kata kecuali ya. Penanggung pajak akan meninggalkan dirinya untuk selamanya atau berniat untuk itu. Ya, ini huruf A. Benar. Pemandu pajak memindah tangan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan. Iya, ini huruf B. Terus kemudian terjadi penyitaan atas barang. Nah, ini kan wajib pajak nih. Ya kan? Wajib pajak. Kayak gini ini yang kemudian harus teman-teman perhatikan dengan baik. Kita lihat di sini ada berapa orang? 1, 2, 8 tambah 5, 13 tambah 4, 17 orang terkecoh di situ. Ada jawabannya di sini. Dia pakai kata-kata wajib pajak. Oke. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Ya, itu menjadi bagian yang kemudian penagihan seketika sekaligus dapat dilakukan. Oke. Kita ke question number 9. Nah, ini tuh wajib pajak ya. Ini tuh sering jadi ini ya, sering jadi pertanyaan atau soal untuk mengecoh, yaitu penanggung pajak, wajib pajak, penanggung pajak, wajib pajak itu sering banget itu kemudian untuk kemudian ngecoh, terutama yang terkait dengan penagihan. Jangan sampai salah. Nomor 10. Nah, ini. Daluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila ini terbicara tentang daluarsa penagihan pajak. Ini sebenarnya nggak perlu pakai ini ya. Daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila kondisi daluarsa penagihan itu diatur di dalam pasal 22. Diatur di dalam pasal 22. Di sini disebutkan hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak dan surat keputusan pembetulan. Melampaui waktu 5 tahun sejak terbitnya. Oke. Daluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila 1 diterbitkan surat paksa, 2 ada pengakuan hutang dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, 3 diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud pada asal 13 ayat 5, dan yang terakhir dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, sebagai tambahan informasi teman-teman, SKPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 ini udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena pasal 13 ayat 5-nya sudah dihapus. Ini sudah dihapus. Jadi sebenarnya daluarsa penagihan pajak itu hanya terkait dengan kondisi A, B, dan D.
dia menjadi tertangguh. Apa maksudnya daluarsa penagihan dan apa maksud tertangguh? Misalkan ini, SKP terbit tanggal 10 Januari 2024. Kita tahu jatuh tempo pelunasannya itu adalah 1 bulan sejak diterbitkan. Berarti 9 Februari 2024 itu menjadi jatuh tempo pelunasan atas surat ketetapan pajak yang terbit tadi. Nah, pertanyaannya, daluarsa penagihan itu dihitung dari jatuh tempo ini atau dihitung dari terbit? Dihitungnya dari sini. Hitungnya dari sini. Dari tanggal penerbitan. 5 tahun sejak SKP diterbitkan. Artinya, tidak boleh dilakukan upaya penagihan lagi setelah melewati tanggal 9 Januari 2029. Karena upaya penagihan sudah menjadi daluarsa. Oke, nah ada kata-kata tertangguh. Tertangguh itu artinya daluarsa penagihannya menjadi tertahan dengan terbitnya 3 hal. Yang pertama surat paksa, yang kedua pengakuan hutang, yang mana pengakuan hutang ini di dalam penjelasan itu disebutkan pengakuan hutang adalah permohonan angsuran atau penundaan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Definisinya seperti ini. Dan yang terakhir adalah kalau ada penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kalau itu terjadi, maka ada upaya penagihan daluarsanya menjadi tertangguh. Misal, 10 Januari 2024, jatuh tempo pelunasan tanggal 9 Februari 2024, terbit surat paksa pada tanggal 10 Maret 2024. Surat paksa terbit pada tanggal 10 Maret 2024. Pada saat surat paksa terbit tanggal 10 Maret 2024, maka daluarsa penagihannya bergeser. Yaitu dihitung dari mana? Dari sini. Dari terbitnya surat paksa. Sehingga dia akan bergeser sampai dengan 9 Maret 2029. Pak, ternyata ada penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Bergeser. Pak, ternyata ada pengakuan hutang. Bergeser. Pergeserannya itu terjadi atas 3 hal itu tadi. Oke. Pak, untuk penagihan pajak yang pertama itu wajib pajak itu sendiri penanggung pajak. Bahasa yang dipakai untuk penagihan pajak itu langsung menyebutkan penanggung pajak. Nah, penagihan itu selalu dilakukan kepada wajib pajak itu sendiri terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan kepada penanggung pajaknya yang lain. Selalu ke wajib pajaknya terlebih dahulu, baru bisa berkembang kepada penanggung pajak yang disebutkan di dalam PMK yang bisa kita sebut sebagai penanggung pajak. Ya, memang seperti itu. Diutamakan dari wajib pajak badan itu sendiri, baru kemudian berkembang kepada yang disebut sebagai penanggung pajak. Oke. Ya, nomor 40. Sekarang kita masuk ke nomor 41. Ini banyak yang salah ya. Diterbitkan surat paksa, ya tertangguh. Terhadap wajib dilakukan penyidikan, ya tertangguh. Menyatakan pengakuan hutang, ya tertangguh. Terbitkan surat teguran, enggak. Yang membuat surat itu cuma surat paksa, yang membuat tertangguhnya upaya penagihan. Nah, terus kita bicara tentang gugatan di sini. Gugatan sih sebentar, saya kok lupa ya sebentar. Soal saya ini sudah bahas itu belum ya? Bentar. Ini dia bicara tentang gugatan, keberatan. Oh iya, ini kok belum ada bahas tentang siklus penagihan ya. Oh iya, saya lupa belum nambahkan soal tentang siklus penagihan. Ada belum ya? Belum, 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 belum.
Saya ngecek dulu ya teman-teman, saya takut ada yang kelewatan tentang siklus penagihannya. Iya, kelewatan. Belum saya buat soalnya. Saya baru ngerubah soal ini, kayaknya soal tentang siklus penagihannya kelewatan. Bentar, saya tambahkan dulu daripada nanti kelupaan. Sebentar ya. Ya, ini dia. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya mengenai siklus penagihan ya. Berapa hari terbit apa, berapa hari terbit apa, berapa hari terbit apa. Nanti teman-teman ambil yang ada di PMK 61 pasalnya pasal pasal 6. Nih, pasal 6. Nah, ini setelah lewat waktu 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak. Nah, jadi kalau kemudian ini kita buat apa namanya? Setelah lewat waktu 7 hari, setelah lewat waktu 21, 2 kali 24, 14 hari, terus kemudian terus kemudian 4 hari sejak tanggal pengumumannya, pengguna belum melunasi utang pajak, kemudian menaikkan pajak dan melakukan penjualan barang sitaan. Ntar saya buat gambarannya ya. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sih. Saya ini aja apa namanya? Saya print screen. Teman-teman, saya pindahkan dulu biar teman-teman bisa langsung baca di sumbernya. Oke, nah ini rangkaian tindakan dan kewenangan yang terjadi di dalam upaya penagihan pajak. Oke, ini rangkaiannya. Di sini, di pasal 6 ini, dia juga berbicara tentang pencegahan dan juga penyanderaan. Yang dimaksud dengan pencegahan adalah mencegah penanggung pajak untuk meninggalkan daerah pabean. Yang disebut dengan penyanderaan adalah menitipkan penanggung pajak ke dalam semacam apa ya, itu seperti bukan di penjara apa ya, menitipkan ke lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu sampai dengan pelunasan pajaknya itu sampai dengan hutang pajaknya dilunasi oleh wajib pajak atau sampai melebihi jumlah hari tertentu. Nah, di sini terkait dengan pasal 6 ini teman-teman, kalau kemudian kita disuruh menghitung harinya, misalkan di sini ada SKP terbit pada tanggal
SKP terbit, terus kemudian dari SKP terbit ini 1 bulan setelahnya, 1 bulan sejak terbit SKP itu kita ketemu yang namanya jatuh tempo pelunasan. Oke. Setelah jatuh tempo pelunasan, setelah jatuh tempo pelunasan atas STP ini terlampaui, maka setelah lewat waktu 7 hari, setelah lewat waktu 7 hari, berarti ini hari 7 hari. Jadi ini pada tanggal, misalkan ini terjadi, jatuh tempo pelunasan terjadi pada tanggal, ini SKP-nya tanggal berapa? Misalkan ini SKP tanggal 10 Januari 2024, misalkan seperti ini. 10 Februari 2024, jatuh tempo pelunasannya berarti 9 Maret 2024, seperti ini. Setelah lewat waktu 7 hari, diterbitkan yang namanya surat teguran. Berarti setelah lewat waktu 7 hari, 9 ditambah 9 berarti 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 setelah lewat waktu 7 hari. Berarti paling cepat tanggal 16, karena lewat waktu 7 hari, 16 Maret 2024, terbitlah surat teguran. Pak, kalau surat tegurannya itu terbitnya tanggal 30 Maret 2024, boleh, masih memenuhi persyaratan. Kenapa? Setelah lewat waktu 7 hari. Setelah lewat waktu 7 hari, berarti 8 hari boleh, 9 hari boleh, 30 hari boleh. Kenapa? Karena standarnya adalah setelah lewat waktu 7 hari. Terus kemudian setelah surat teguran, setelah lewat waktu 21 hari, terbitnya yang namanya surat paksa. Setelah lewat waktu 21 hari, terbitlah surat paksa. Setelah itu 2 kali 24 jam, hutang pajak belum lunas setelah terbit surat paksa, dilakukanlah SPMP, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Terus kemudian 2 kali 24, setelah SPMP dilakukan 14 hari, setelah lewat waktu 14 hari, dilakukan pengumuman lelang. Pengumuman lelang. Kemudian 14 hari setelah pengumuman lelang, belum dilakukan pelunasan hutang, barulah kemudian penjualan barang sitaan. Lelang dilakukan. Oke. Setelah lewat waktu 14 hari, sejak tanggal pengumuman lelang, belum lunasi, dilakukan penjualan barang atau lelang dilakukan. Apabila setelah waktu 14 sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagai maksud ayat terhadap barang sitaan yang punya kecantikan dari secara lelang, penanggung pajak belum melunasi hutang pajak, jangan segera menggunakan penjual atau memindah bukukan barang sitaan tersebut. Artinya semuanya itu akan dilakukan pindah buku untuk digunakan sebagai alat pelunasan hutang pajaknya. Kalau misalkan sudah dilakukan penjualan, terus kemudian penggunaan barang sitaan tadi dipindah bukukan sebagai bentuk pembayaran, barulah kemudian pejabat dapat mengusulkan pencegahan. Maksudnya kalau sudah disita, dilelang, terus barang yang tersisa sudah dipindah bukukan sebagai alat untuk pembayaran hutang pajaknya belum lunas, barulah kemudian bisa dilakukan yang namanya pencegahan. Nah, di dalam pencegahan ini, setelah tanggal surat paksa ditetapkan dan setelah tanggal surat ditetapkan tanpa didahului penerbitan surat perintah. Jadi, apakah kemudian semua proses yang ada di tadi ini harus dilalui baru pencegahan bisa dilakukan? Enggak. Pencegahan itu bisa dilakukan setelah surat paksa terbit. Jadi nggak perlu kemudian nunggu SPMP, pengumuman lelang ini nggak perlu. Selama surat paksa itu sudah terbit, pencegahan sudah dapat dilakukan. Dan ini dilakukan kalau objek sitanya tidak dapat ditemukan, hak untuk melakukan penghasilan atas daluarsa dan ketentuan-ketentuan ini
yang mendasari pelaksanaan pencegahan sebelum terjadinya lelang. Surat paksa itu ada, langsung dilakukan pencegahan, boleh silahkan. Selama memenuhi kondisi yang ada di sini, A, B, C, D, E. Oke, boleh. Selain itu, ada lagi wewenang yang disebut dengan penyanderaan. Penyanderaan ini dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu pencegahan. Jadi dia udah dicegah, nggak bisa keluar negeri, diketahui keberadaannya, hutang pajak masih belum dibayar, maka bisa dilakukan penyanderaan. Oke. Penyanderaan itu nanti sampai dengan kapan? Sampai dengan batas waktu tertentu atau sampai dengan hutang pajaknya dilunasi. Seperti itu. Itu terkait dengan pencegahan dan penyanderaan. Jangan lupa rumusnya yang sering ditanyain 7 hari, 21 hari, 2 kali 24, 14. Kapan pencegahan dapat dilakukan? Setelah dilakukan penjualan atau dilakukan lelang, atau pemindah bukuan atas barang-barang sitaan, namun hutang pajak masih belum dilunasi atau dibayar oleh penanggung pajak, maka dapat dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan tanpa menunggu proses lelang atau pemindah bukuan, hanya perlu diterbitkan surat paksa langsung dilakukan pencegahan, dapat dilakukan kalau memenuhi kondisi yang diatur di sini. Begitu juga dengan penyanderaan dapat dilakukan setelah dilakukan pencegahan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 30 hari sebelum berakhirnya masa pencegahan itu dilakukan. Hal itu bisa teman-teman pelajari di pasal 6 terkait dengan pasal 6 PMK 61 2023. Saya buka chatroom. Pak, setelah ya Pak katanya. Dalam PMK ya, PMK itu. Semua produk SKP, STP jatuh temponya pasal 19 jatuh temponya pasal 9 ayat 3. Pasal 9 ayat 3. 1 bulan sejak terbit, bukan 19. 19 itu sanksinya. Tapi jatuh temponya itu diaturnya di pasal 9 ayat 3. Oke. Di ini. Mana tadi? Nih. Ini 1 bulan sejak terbit STP itu jatuh tempo pelunasan ini ada di pasal 9 ayat 3 KUP. Ini kondisi yang ada di pasal 6 ini, pasal 6 yang ada di sini, ini ada kondisi yang diatur di PMK 61 tahun 2023 ya. PMK 61 tahun 2023. Apa 2024 ya? Kok saya lupa. PMK 61 tahun 2023. PMK 61 tahun 2023. Itu kondisinya di situ. Nah, kalau kemudian ditanya hutang pajak itu apa? Hutang pajak itu kita larinya ke sini. Hutang pajak itu apa? Hutang pajak itu ya STP, SKP, terus kemudian seperti yang saya jelasin kemarin, STP, SKP, surat keputusan keberatan, surat putusan banding, surat putusan peninjauan kembali yang mengakibatkan jumlah pajak hutang bertambah. Itu yang disebut dengan hutang pajak. Nih, ini yang disebut dengan hutang pajak, pasal 18. Ini yang disebut dengan hutang pajak. Atas hutang pajak dilakukanlah upaya penagihan. Upaya penagihan disebutkan di dalam pasal 20. Terus, apa saja yang dilakukan terkait dengan kegiatan penagihan itu ada di PMK 61 tahun 2023. Ilustrasinya saya tampilkan tadi di dalam sheet tadi. Ya, -1, confirm. Ya, jurusita itu adalah pejabat DJP yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sih. Saya carikan dulu. Itu ada pertanyaan itu. Bentar ya.
Ya, ini nanti saya kasih Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 itu terkait dengan Undang-Undang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa. Tapi kalau penagihan itu umumnya itu pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan penagihan seketika sekaligus, siapa itu jurusita? Ya jurusita itu tadi, jurusita itu diangkat oleh Menteri Keuangan karena jurusita itu nggak cuma ada di DJP, jurusita pajak itu diangkat oleh Menteri Keuangan, tapi kalau kemudian jurusita yang ada di daerah diangkat oleh pejabat daerah. Nah, dalam konteks pertanyaan yang ada di chatroom tadi, ya jurusita itu yang melakukan pengangkatan adalah Menteri Keuangan. Nanti teman-teman saya akan share terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 terkait dengan Undang-Undang PPSP. Kebanyakan soal yang ditanyakan terkait dengan penagihan itu seketika sekaligus, apa itu pencegahan, apa itu penyanderaan, terus kemudian ininya apa namanya itu alurnya tadi, alur 7 hari terbit apa, 7 hari terbit apa, 7, 21, 2 kali 2, 4, 14 itu terbit apa dan terbit apa, itu seringkali yang ditanyakan terkait dengan upaya penagihan. Terus bentar, yang mau memastikan dulu nggak ada yang kelewat. Bentar ya. Oke, itu tentang penagihan. Terus nanti ada pertanyaan tentang, bentar, kemarin saya ada tambahan yang sudah saya buat, bentar ya. Oh ya, ini. Oh ya, ingat saya. Ini. Nah, ya ini, teman-teman. Ada pertanyaan dari ujian sebelumnya yang termasuk biaya penagihan itu apa saja? Ini ya, jawabannya ini ya. Lupa saya. Ini tentang ini. Belum. Ini ada di mana? Ini ada di pasal 1 angka 13 Undang-Undang PPSP. Saya print screen dulu, saya taruh nanti di situ ya. Nah, ini biaya penagihan itu ini. Dari teman-teman yang sudah ikut ujian terdahulu mengatakan ada soal seperti ini. Yang ditanya biaya penagihan itu meliputi apa saja? Dalam pilihannya ada biaya pengiriman surat teguran, biaya pengiriman surat paksa,
biaya penyitaan, biaya lelang. Nah, kalau kemudian kita lihat dari definisi yang ada di dalam Undang-Undang PPSC pasal 1 angka 13 ini, maka yang disebut dengan biaya penagihan itu biaya surat paksa, biaya sita, biaya pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai. Nah, biaya penyampaian surat teguran itu tidak termasuk dalam biaya penagihan pajak. Oke. Ini kemarin menjadi satu pertanyaan yang muncul. Kita taruh sini ya. Nah, biar teman-teman bacanya ringkes dan teringat. Nomor 40. Saya ke chatroom. Ada yang nanya tadi, biaya penagihan pajak. Ya udah ya, saya jawab ya, biaya penagihan. Rekamannya pasti di-share ya. Seingat saya kan ini di-record kan, nanti dari teman-teman fasilitator pasti akan share rekamannya. Ini ya, udah terjawab ya, biaya penagihan. Saya tuh lupa apa ya yang belum. Oh ya, biaya penagihan sama alur. Udah ya, berarti terkait penagihan sudah clear. Ini barang-barang yang sering ditanyaan. Biaya penagihan itu meliputi apa saja? Teman-teman lihat di sini. Terus kemudian siklus dari penagihan itu seperti apa? Teman-teman lihat ini 7 hari, 21, 2 kali 24, 14. Terus kemudian sering ditanyakan juga daluarsa penagihan itu apa? Itu kemudian kita jawab di sini 5 tahun sejak SKP diterbitkan. Yang bisa mengakibatkan daluarsa penagihan itu tertangguh itu apa? Itu yang ada di sini. A, B, C, D. Seperti itu. Ya, nanti kalau terkait dengan setelah dan sejak, kita akan rangkum, kita akan bahas itu. Karena masih ada bahasan di belakangnya yang akan kita bahas tentang sejak dan setelah. Oke. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 41. Nih, jangka waktu pengajuan gugatan. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengajuan gugatan. Kalau yang ditanya gugatan, maka langsung kita ngunci otak kita di pasal 23 Undang-Undang KUP. Pasal 23 Undang-Undang KUP. Yang bisa digugat itu ada dua. Secara garis besar, yang bisa digugat itu ada dua. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak. Yang kedua, selain yang terkait dengan upaya penagihan pajak. Ya, ada dua. Yang terkait dengan upaya penagihan pajak dan yang selain dari upaya penagihan pajak. Nah, terkait dengan jangka waktu pengajuan gugatan itu diaturnya di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pasalnya pasal 40. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, gugatan yang dilakukan terhadap upaya-upaya penagihan pajak itu adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan yang digugat. Surat paksa digugat 14 hari sejak pelaksanaan surat paksa. SPMP digugat 14 hari setelah pelaksanaan SPMP. Pengumuman lelang digugat 14 hari setelah saat pengumuman lelang. Nah, selain gugatan terkait dengan upaya-upaya penagihan, maka jangka waktunya adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat. Nah, sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat. Nah, kalau kemudian kita bicara pencegahan, pencegahan ini apa? Ini upaya penagihan. Terus kemudian pelaksanaan keputusan perpajakan, nah ini yang dimaksud. Penerbitan surat keterangan pajak atau surat keputusan keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur, ini yang dimaksud. Berarti huruf C dan huruf D ini 30 hari sejak surat keputusan yang mau digugat itu diterima. Nah, kata-kata diterima itu merujuk pada definisi yang sama di pasal 1 angka 40 dan 41 Undang-Undang KUP. Di mana kata-kata diterima itu sama dengan tanggal dikirim via pos. Jadi misalkan diterbitkan SKP nomor sekian pada tanggal 2 Januari 2024, dikirimkan ke wajib pajak pada tanggal 2 Januari 2024. Baru diterima secara fisik oleh wajib pajak di rumahnya, di kantornya pada tanggal 5 Januari 2024.
Kata-kata diterima di sini kita tidak pakai tanggal 5. Kata-kata diterima di sini kita pakai tanggal kirim posnya. Berarti tanggal 2 Januari 2024. Ya. Diterima itu sama dengan dikirim. Oke. Eh, Kalau kemudian kita ditanya jangka waktu gugatan hanya atas 2 produk. Yang pertama terkait dengan upaya penagihan, paksa, SPMP, lelang, pencegahan. Itu kita pakai 14 hari sejak pelaksanaan upaya penagihannya. Kalau selain itu 30 hari sejak apa? Sejak tanggal diterimanya keputusan yang akan digugat. Oke ya. Itu yang terkait dengan gugatan. Gugatan itu diajukan kemana? Pengadilan pajak. Jadi jawabannya teman-teman banyak yang benar di sini sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Lanjut. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu kecuali. Di sini ada sih banyak yang salah, hanya 9 orang yang betul, yaitu surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak itu bukan menjadi bagian yang bisa diajukan surat keberatan. Hal ini diatur di mana? Hal ini diatur di sini. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak di pasal 25 Undang-Undang KUP atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, atau POTPUT. Jelas ya? Jadi SKPN itu juga bisa diajukan keberatan. SKPKB apalagi, SKPKBT apalagi, SKPN juga bisa. SKPLB juga bisa. Artinya seluruh surat ketetapan pajak itu bisa diajukan keberatan plus pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Itu juga bisa diajukan keberatan. Yang nggak bisa diajukan keberatan adalah STP, Surat Tagihan Pajak. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP. Lanjut dulu. Nanti ini akan ada serangkaian soal tentang keberatan. Telah diterbitkan SKPKB pada tanggal 14 April 2023. SKPKB dikirim tanggal 15 April 2023, diterima di lokasi wajib pajak tanggal 20 April 2023. Selain itu juga terdapat bukti potong yang diterbitkan tanggal 14 April 2023. Atas SKPKB dan bukti potong diajukan keberatan paling lambat tanggal, oke, kita lihat di sini, kita buat pembahasannya. Nih, di pasal 25 ayat 3 disebutkan keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan pemungutan pajak. Jadi, kalau yang diajukan keberatan surat ketetapan pajak 3 bulan sejak tanggal dikirim. Kalau yang diajukan keberatan adalah pemotongan pemungutan 3 bulan sejak tanggal pemotongan pemungutan dilakukan. Oke, itu defaultnya. Nah, kata-kata dikirim, kata-kata diterima, itu didefinisikan di pasal 1, angka 40 dan 41 Undang-Undang KUP. Di mana definisinya adalah tanggal kirim adalah tanggal stempel pos pengiriman. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman. Artinya kalau kemudian dia disebut tanggal dikirim, ya berarti tanggal stempel pos pengiriman itu dilakukan, itu tanggal kirimnya. Kalau kemudian di dalam undang-undang kita mengatakan untuk memenuhi suatu hal dihitung dari tanggal diterima pun sama definisinya, yaitu tanggal stempel pos pengiriman atas barang tersebut, bukan diterima fisik. Oke, kita masukkan ke dalam soal. SKP terbit tanggal 14 April, dikirim via pos pada tanggal 15 April, dan SKP diterima di lokasi pada tanggal 20 April. Titik mulai hitung yang kita pakai itu ini, yaitu 15 April. Kita akan hitung 3 bulan sejak dikirim. Berarti 14 Juli 2023. Tanggal minus 1, 15 minus 1, 14. 3 bulan dari April berarti Juli. 14 Juli 2023, surat keberatan harus sudah disampaikan. Surat keberatan harus sudah disampaikan.
Ini kalau yang diajukan keberatan adalah SKP. Kalau bukti potong, misalkan ada WP konstruksi melakukan menggunakan jasa PTX, melakukan pemotongan atas proyek sebesar 10 miliar. Tarif yang dipakai 3% final. Bukti potongnya terbit tanggal 14 April 2023. Ternyata PTA berpendapat, loh kok dipotong 3%, harusnya saya itu dipotongnya 2%. Saya keberatan. Keberatan ini dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, di mana atas keberatan ini berlaku kondisi harus disampaikan 3 bulan sejak bukti potong diterbitkan. Berarti tanggal 14 April 2023, tanggal 14 minus 1 ketemu 13, 4 atau bulan April, 3 bulan selanjutnya adalah bulan Juli, maka 13 Juli 2023 surat keberatan harus disampaikan. Ini tentang penyampaian keberatan. Bukti potong 3 bulan sejak bukpon diterbitkan. SKP 3 bulan sejak dikirimnya surat ketetapan pajak. Sehingga kalau kemudian kita lihat di dalam bahasan kita di sini adalah 14 Juli 2023 untuk SKPKB dan 13 Juli untuk bukti potong. Oke. Kita lihat chatroom. Tanggal pelaksanaan penagihan dimaksud tanggal apa ya Pak? Tanggal pelaksanaan penagihan itu yang dimaksudnya apa? Tanggal pelaksanaan penagihan yang dimaksud itu adalah kapan tanggal surat paksanya, itu tanggal pelaksanaannya. Kapan tanggal surat perintah pelaksanaan penyitaannya, itu tanggal pelaksanaan penagihannya. Kapan tanggal pengumuman lelang, kapan tanggal pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang, itu tanggal pelaksanaannya. Kapan tanggal surat pencegahan, itu tanggal pelaksanaan penagihannya. Itu yang dimaksud. Oke. Ini enggak tanggal ketemu tanggal ya Pak, meskipun ini adalah surat yang saya keluarkan dalam produk pada Pak produk pajak yang mau makan. Tanggal ketemu tanggal ataupun tanggal -1 dilihatnya itu dari bagaimana kemudian di undang-undang menyebutnya. Di sini kalau kita bicara keberatan, pertanyaannya ini tadi dia menggunakan apa? 3 bulan sejak. Sejak itu pengertiannya apa? Tanggal -1, ya kan? Tapi kalau kemudian di sini 3 bulan setelah, berarti tanggal ketemu tanggal. Ini kan sejak pengaturannya, ya kan? Kalau kita bicara yang terkait dengan konteks gugatan yang ini, nomor 41 ini, gugatan diajukan secara tulis 14 hari sejak. Dia pakai kata-kata sejak lagi, ya kan? Berarti 14 hari sejak, di hari yang itu terjadi itu sudah dihitung. 30 hari sejak tanggal diterima keputusan, maka itu udah hitung. Contoh misalkan saya bicara tentang gugatan ya. Kita mau gugat SKPKB. SKPKB. Tanggal terbitnya pada tanggal 1 Januari 2025. Digugat. Kalau mau menggugat ini maka 30 hari sejak. 30 hari sejak. Oke. Sejaknya sejak apa? Diterima. Oke. Terbit tanggal 1 Januari 2025. Dan dikirim pos pada tanggal 2 Januari 2025. Seperti ini kan. Nah, perhitungan itu kita lakukan karena kata-katanya di sini ada 30 hari sejak diterima dan dikirim pos ini sama dengan diterima.